Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Salam jumpa lagi. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Baik-baik sajakah? Atau ada beban berat? Sekarang saya akan sampaikan kabar baik bagi setiap kita Bapak Ibu. Dan sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sepenuhnya biar kita berserah ke dalam tangan Tuhan, agar Roh Kudus memimpin setiap kita untuk kita tetap dalam keadaan berkemenangan. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur jikalau hari ini bisa kembali untuk mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami selalu dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Ya kan, mungkin ada keluhan, saya bertambah banyak masalah Pak Pendeta, banyak persoalan, banyak problem, sehingga hidup ini seperti berbeban berat Bapak Ibu. Jangan khawatir saudara, Tuhan pasti selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Adapun tema kita pada hari ini adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tatkala kita ada masalah, persoalan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak kunjung selesai, saudara, hidup kita ini mau tidak mau harus berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengadakan tindakan sendiri untuk menyimpang atau pergi ke dukun, ya pergi kepada ilah-ilah lain, nggak boleh Bapak Ibu. Kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap yakin dan percaya di dalam setiap masalah apapun, dalam hal yang kita hadapi, yang kita untuk alami, saudaraku, pasti ada jalan keluarnya. Hidup yang berserah kepada Tuhan Yesus adalah hidup sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal apa kita percaya Bapak Ibu? Yang pertama kita melihat bahwa kita benar-benar harus percaya akan kehendaknya. Percayalah dengan kehendaknya. Yang pertama, percayalah dengan kehendaknya. Ingat baik, percayalah dengan kehendaknya. Yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, atau di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, mungkin firman Allah ini, saudaraku, membuat kita agak kebingungan. Bagaimana Pak, saya banyak masalah loh, saya banyak beban berat loh, kok suruh bersukacita, saudaraku? Ya tapi ini kehendak Allah. Ya itulah hebatnya kehendak Allah bagi setiap kita. Masalahnya kita mau mengikuti kehendak Allah atau ada kehendak kita sendiri. Ingat baik, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kehendak Allah adalah yang terbaik daripada kehendak kita. Seringkali begitu kita ada masalah, ada persoalan, ada beban berat, kehendak kita lah yang seringkali kita unggulkan, bukan kehendak Tuhan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu kalau kita suruh bersukacita? Seperti tidak masuk akal. Bagaimana saya ada beban berat suruh bersukacita Pak Pendeta? Itu nggak masuk logika. Saudaraku, ini bukan bicara logika, ini bicara keimanan. Bicara keimanan. Ingat baik, sukacita adalah buah roh yang kedua. Ingat, sukacita adalah buah roh yang kedua. Jadi keadaan kondisi bagaimanapun, kehendak Allah agar kita tetap bersukacita, tetap berbuah roh, tetap kita berbuah-buah Bapak Ibu.
Jemaat di Tesalonika juga pada saat menerima firman ini, mereka sedang teraniaya. Iya kan? Sekarang kita coba pikirkan, merenunglah sedikit. Kalau kita ada masalah, kemudian kita berduka cita, kemudian kita kecewa, kemudian kita akar pahit, kemudian kita mengambek, menyimpang dari jalan Tuhan, apakah itu jauh lebih baik? Tidak demikian, bukan, itu jauh lebih buruk. Jadi kita mengikuti kondisi kehendak Allah saja, bersukacitalah senantiasa. Karena saudaraku, tidak ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Iya kan? Jadi Tuhan tuh dengan kehendaknya sangat amat baik agar dalam masalah kita tidak mengalami kekalahan. Kita tidak mengalami kelemahan, tetapi mengalami kekuatan yang dari Kristus. Sebab di sini Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas kehendaknya atas hidup kita, Bapak Ibu. Masa kan Bapak Ibu tidak percayakan tanggung jawab Tuhan? Nah, ini persoalannya lah. Kalau kita nggak percayakan nilai tanggung jawab Tuhan, nah pada akhirnya kita tidak menuruti kehendaknya. Kita maunya sendiri, dan akhirnya kita mengadakan tindakan sendiri. Itu yang tidak boleh. Tatkala kita mengadakan tindakan sendiri, berarti kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal kekuatan sendiri kita itu lemah. Kekuatan diri kita nggak mampu. Kekuatan diri kita itu, saudaraku, tidak ada hal bisa ada jalan keluar. Kehendak Allah sajalah yang kita ikuti. Sukacitalah senantiasa. Jadi jangan sampai sukacitamu itu kondisinya hilang gara-gara ada masalah. Sebab si iblis itu akan mencuri sukacitamu. Kita harus tetap bersukacita. Saya juga ada masalah, tetap kita harus bersukacita. Bukannya ini tidak masuk logika. Ini adalah masuk dalam keimanan kita. Ada amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah keringkan tulang. Nah, ke situ arahnya. Ya kan? Jadi yang pertama sukacita. Sebab sukacita itu adalah buah roh yang kedua. Kita harus tetap berbuah kondisi apapun yang terjadi. Nyatakan imanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Aku ada masalah, engkau ada masalah, tapi penyelesaiannya berbeda. Yang selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, adalah kita tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, Bapak Ibu, adalah tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Seringkali saya melihat bahwa banyak masalah si jemaat ini, saudara, malah dia meninggalkan doanya. Tidak lagi mau berdoa. Bahkan tidak lagi mau ke gereja. Itu bukannya jalan keluar yang baik, Bapak Ibu. Tetap berdoa. Siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ingat baik itu, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 7. Ya kan, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya, dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Anda percaya dengan itu? Kalau Anda percaya, Anda aminkan itu, Bapak Ibu. Ya, tetaplah berdoa. Jangan meninggalkan doamu. Sebab doa ini adalah kekuatan kita. Doa ini adalah pengharapan kita. Doa ini adalah satu nilai kita berserah kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang selanjutnya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah satu nilai kekuatan yang sangat dahsyat. Tatkala kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan seluruh kompleksitas keadaan masalah-masalah kita. Ya kan, tidak ada jalan buntu di dalam Kristus, Bapak. Kita mengucap syukur saja. Kita berterima kasih atas apa yang Tuhan kasih, atas apa yang Tuhan beri, atas apa yang Tuhan adakan bagi setiap kita. Sekali lagi saya bicara, tidak ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Jangan mau dikalahkan dengan masalah, Bapak Ibu. Kalahkanlah masalahmu dengan kehendak Tuhan. Tuhan pemelihara yang agung akan selalu memelihara kita dengan setia sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi yang pertama, percayalah dengan kehendaknya. Percayalah dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, percayalah dengan kuasanya. Percayalah dengan kuasanya. Matius 10 ayat 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. Yang kedua adalah percaya dengan kuasanya. Kuasa Tuhan itu Bapak Ibu luar biasa. Masa kita tidak percaya? Seringkali banyak umat Tuhan lebih percaya kuasa dukun ketimbang kuasa Tuhan. Ya kan? Kalau kita tidak percaya dengan kuasanya, mau apalagi kita hidup Bapak Ibu? Ya kan? Makanya hidup yang berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah percaya dengan kuasanya. Kuasa ilahi yang memasukkan diri kita bisa ke neraka, bisa ke sorga. Itu yang berkuasa Bapak Ibu. Jadi tidak ada kuasa lain di kolong langit ini yang bisa mengalahkan kuasa Yesus Kristus. Ingat baik itu. Masakan banyak orang Kristen bawa-bawa jimat pakai opo-opo. Itu satu yang musyrik Bapak Ibu. Itu satu hal yang sinkretisme. Tidak bolehlah kita seperti itu. Begitu kita ada masalah, percayalah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Perlu ucapkan itu baik-baik. Tatkala kita percaya dengan kuasanya, kita tidak pernah akan menyangkal nilai-nilai kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bahkan bersaksi bahwa kuasa ilahinya itulah yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Kita harus percaya dengan itu Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita tidak percaya dengan kuasanya, habislah kita dengan masalah kita. Ya kan, selesailah kita dengan persoalan kita Bapak Ibu. Tatkala engkau beban berat, jangan kecewa Bapak Ibu, ya kan, jangan mundur, jangan mengadakan satu nilai tindakan mencurigakan yang mencurigai Tuhan Bapak Ibu, yang dikatakan Tuhan sudah tidak setia dengan saya, Tuhan sudah meninggalkan saya. Wah, itu salah besar. Kuasa ilahi selalu menyertai kita. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Apa maksudnya? Tuhan tahu nilai diri kita sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Rambut kita ini tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kan? Begitulah kuasa Yesus Kristus melindungi kita. Ya kan? Kuasa Yesus Kristus menaungi kita, menjaga kita. Masa kan kita tidak percaya dengan kuasa ilahi ini yang begitu luar biasa? Makanya jangan kita menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang membela kita, bahwa Yesus Tuhan adalah yang melindungi kita. Ada amin Bapak Ibu. Kuatkanlah dan teguhkan imanmu dengan hal itu. Balik lagi kepada nilai Kristus. Ya kan, kalau yang pernah pergi ke dukun-dukun itu, saudaraku, harus disangkal perdukunanmu itu. Harus dilepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda harus balik kembali dengan setia, percaya kepada kuasa ilahi dalam Yesus Kristus. Ini penting ya bagi setiap kita Bapak Ibu. Ya kan, jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Kita ingat baik-baik. Tidak ada kuasa lain yang bisa menolong kita kecuali kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Percaya dengan kuasanya, kita akan hidup dalam berkemenangan. Masalah seberat apapun bagi Tuhan terlalu kecil untuk memulihkan keadaan kita. Jangan putus asa. Maju terus bersama Yesus Kristus, saudaraku. Kita pasti adalah berkemenangan. Kita adalah umat pemenang, saudaraku. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku, paham? Jadi kita ini, saudaraku, hanya mendengarkan Roh Kudus, roh Allah, saudaraku. Dan roh kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Sebab roh kita adalah roh pencipta di dalam nama Yesus Kristus yang ada pada diri kita. Kita sudah menyatu dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu.
Kita harus memahami ini. Dan Bapak Ibu harus percaya dengan kondisi ini. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Di dalam masalah pun. Masalah apapun baginya tidak ada yang mustahil. Makanya kita harus percaya dengan kuasanya itu, saudaraku. Tatkala kita tidak percaya dengan kuasanya, saudara, kita akan mengalami kekalahan total. Kita akan menyimpang. Banyak umat Tuhan sudah menyimpang imannya Bapak Ibu. Sudah mempercayai roh-roh penyesat, nabi-nabi palsu. Sangat disayangkan dengan hal itu. Sehingga tidak ada kesetiaan dengan kuasanya, dengan kehendaknya, sehingga pada akhirnya menjadi antikristus. Itu yang patut disayangkan. Itu yang kondisinya Bapak Ibu yang terjadi. Banyak orang Kristen sudah tidak setia, sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ya kan, ini perlu kita hati-hati dalam hal ini. Sekali lagi saya bicara, seberat apapun kondisi kita punya beban, kita punya masalah, kita punya penyakit. Ingat baik saudaraku, percayalah dengan kuasa ilahi yang begitu luar biasa. Amin saudaraku. Yang ketiga, percayalah dengan kasih-Nya. Percayalah dengan kasih-Nya, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam daging, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara, Paulus di sini saudaraku mengalami kejadian paradoks. Yang pertama, dia diangkat ke surga, tingkat yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, dia mengalami satu nilai yang berbeban berat. Seperti ada duri dalam dagingnya. Dan di situ dia tidak mengadakan satu nilai penyangkalan. Ya kan, walaupun dia pernah dibawa ke surga dan 3 kali berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, dia tidak pernah menyangkali hal kasih-Nya. Karena kasih Allah itu Bapak Ibu bukan kondisi yang kita perkirakan. Tapi kasih Allah itu nyata. Keadaan baik ataupun tidak baik, kasih Allah selalu menyertai kita. Makanya Paulus menyadari bahwa apapun kondisi yang melemahkan dia, dia tidak lemah. Karena ada kasih Allah yang setia, yang menaungi dia, yang melindungi dia. Makanya dibilang, aku terlebih suka dalam aniaya, dalam kesesakan. Tatkala aku lemah, aku menjadi kuat. Karena di situ ada kekuatan Tuhan. Jangan salah perkiraan Bapak Ibu. Kita pikir kasih Allah sudah pergi tatkala kita sakit belum sembuh-sembuh. Kita pikir bahwa kasih Allah tidak stabil pada saat kondisi kita punya masalah tidak pernah selesai. Itu salah besar Bapak Ibu. Kasih Allah tetap ada sama kita sampai selama-lamanya. Ya kan? Cukuplah kiranya kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahan, di situ letak kekuatan aku. Saudara, apa tidak cukup pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Bertanda dia mengasihi kita. Apa tidak cukup? Mau kurang apa lagi dari pihak Tuhan dalam untuk mengkondisikan mengasihi kita? Kita lah yang kurang-kurang mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya saudara, begitu kita mengalami ketidaknyamanan, ketidakenakan menurut kedagingan kita, kita kecewa dengan Tuhan. Lah itu namanya kita ini curang Bapak Ibu. Namanya kita ini licik. Gak boleh begitu. Apapun yang terjadi, janganlah ukur dengan perasaan kita. Janganlah ukur dengan kedagingan kita. Ukurlah dengan kehendak Allah. Kasih Allah ada bersama-sama dengan saya sampai selama-lamanya. Mari kita katakan, kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada amin? Makanya tatkala sakitmu belum sembuh, tatkala persoalanmu belum selesai, jangan panik Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan dengan kasih-Nya selalu memelihara kita. Jangan mengadakan tindakan sendiri untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Anda pasti kalah. Tapi kalau Anda benar-benar percaya kasih Allah selalu setia,
dan Anda selalu percaya dengan kasih Allah yang melindungi dirimu, pasti masalah-masalahmu itu akan selesai dengan sendirinya. Ada amin, saudaraku? Jadi jangan engkau ragu-ragu, jangan engkau bimbang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk sampai selama-lamanya. Di dalam kelemahan kitalah ada kekuatan Tuhan. Ada amin? Pengertian ini harus benar. Harus kita percaya bahwa kita harus percaya dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kasih Allah beda dengan kasih dunia. Kasih Allah beda dengan kasih manusia, Bapak Ibu. Kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Allah itu luar biasa, tiada batas. Ada amin? Kita perlu benar-benar percaya dengan itu dan jangan kita murtad. Setialah sampai mati. Yang terakhir, yang keempat, percayalah dengan kesetiaannya. Percayalah dengan kesetiaannya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saya ulang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa kurang firman Tuhan ini yang diperdengarkan oleh setiap kita, yang untuk kita percaya di dalamnya? Apa kurang? Kurang apa lagi dengan kesetiaan Tuhan, dengan penyertaan sampai akhir zaman? Saudaraku, kurang apa lagi, Bapak Ibu? Makanya jangan pikiran macam-macam, Bapak Ibu, tatkala kita punya penderitaan ini belum selesai. Namanya orang hidup, saudara, kita menderita sampai kesudahan diri kita. Di dunia ini manusia hidup menderita. Tetapi penderitaan kita ada jalan keluarnya di dalam Yesus Kristus. Makanya kita tidak perlu takut, Bapak Ibu, dengan penderitaan ini, ya kan? Kita nggak perlu lemah. Kita ada kekuatan Tuhan yang menopang. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Ketahuilah, sekali lagi saya bicara, Tuhan menyertai kita kepada sampai akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hidup berserah kepada Tuhan, demikian keadaan dan kondisinya, Bapak Ibu. Kita harus percaya dengan kehendaknya, kita harus percaya dengan kuasanya, kita harus percaya dengan kasihnya, kita harus percaya dengan kesetiaannya. 4 hal ini yang menopang kehidupan iman kita, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi orang-orang Kristen yang setia. Haleluya. Saya berharap kepada setiap kita dengan firman ini, dengan pemberitaan firman Tuhan ini, ada kekuatan baru yang selalu menyertai kita. Dan kita percaya semua persoalan kita dengan waktu Tuhan pasti akan diselesaikan. Haleluya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang setia, firman-Mu yang benar-benar berkehendak untuk kami tetap berkemenangan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Nama Tuhan selalu mereka permuliakan dalam kehidupan mereka. Di dalam kelemahan mereka, mereka tidak sungut-sungut, mereka tidak kecewa, tetapi mereka tetap setia. Aku percaya Roh Kudus membimbing mereka dengan kehendak kuasa ilahi, sehingga mereka tetap tegar, tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat beriman, tetap di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita di awan-awan yang permain, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya.